Halo teman-teman, nama saya Luciana Tasina dengan NIM 21103-205 dari kelas 2021D. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang hakikat dari HAM, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, dan yang terakhir tentang DUHAM. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat dari HAM. Kira-kira apa pengertian dari HAM? Oke, baik. Di sini kita harus pahami dulu pengertian dari hak. Oke, hak adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan kewajiban, kebebasan, kekuasaan, dan sebagainya. Hak dapat dikelompokkan atas hak asasi manusia atau dikenal dengan HAM dan jenis hak lainnya. Nah, sekarang kita masuk di pengertian HAM-nya. Oke, baik teman-teman. HAM di sini didefinisikan sebagai jenis hak yang dimiliki seseorang karena dia itu manusia. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di topik yang kedua, yaitu jenis-jenis HAM. Oke, yang pertama, jenis hak asasi pribadi. Misalnya, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, hak untuk berkeluarga. Jadi, jenis HAM yang kedua, teman-teman, yaitu hak asasi ekonomi. Misalnya hak untuk jual beli, hak untuk mendapatkan pekerjaan, atau hak mendapatkan tunjangan. Oke, jenis HAM yang ketiga, teman-teman, yaitu hak asasi politik. Misalnya ikut serta dalam pemilihan atau memberikan pendapat. Oke, hak yang terakhir, teman-teman, jenis hak yang terakhir yaitu hak asasi sosial dan budaya. Jadi misalnya hak untuk mengembangkan budaya atau hak untuk mengekspresikan budaya masing-masing. Oke, sekarang teman-teman kita masuk di topik yang ketiga yaitu karakteristik HAM. Yang pertama, melekat pada kodrat atau harkat manusia. Di sini HAM sering disebut sebagai hak kodrati karena HAM selalu dikaitkan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bersosial. Oke, jadi karakter yang kedua teman-teman yaitu berlaku bagi semua orang. HAM sering disebut sebagai hak umum, yaitu hak yang dimiliki setiap semua orang, apapun sukunya, agamanya, ras, dan sebagainya. Oke, adapun karakteristik yang ketiga, teman-teman, yaitu keluhuran martabat manusia. Oke, manusia memiliki HAM karena dia memiliki martabat yang luhur dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia memiliki kelebihan karena dia itu mempunyai kemampuan berakal budi dan berhati nurani. Dengan kemampuan akal budinya, teman-teman, manusia itu bisa mengelola dunia dengan berbagai penemuan dan kreasi baru. Jadi, dengan kemampuan hati nuraninya juga, manusia mampu mengarahkan kekayaan intelektualnya untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Oke, jadi teman-teman, karakteristik yang keempat yaitu respect terhadap kebebasan manusia. Deklarasi HAM atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuka dengan pengakuan dan penegasan tentang pentingnya kebebasan bagi manusia. Kebebasan sangat dibutuhkan untuk pemenuhan hidup seorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya
keluhuran martabatnya. Oke, jadi karakteristik yang terakhir teman-teman yaitu kesederajatan. Hak asasi manusia biasanya merujuk pada status yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Setiap orang tidak saja dilahirkan bebas, tapi juga setara dalam martabatnya yang luhur dan hak-hak yang dimilikinya. Kesetaraan merupakan unsur utama dari hak asasi manusia karena memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk membuat hidupnya sejahtera. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut di topik yang berikutnya yaitu tentang DUHAM. DUHAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu dokumen penting yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering dikenal dengan PBB, yaitu pada tanggal 10 Desember 1948. Adapun beberapa kunci tentang DUHAM itu teman-teman, itu yang pertama, tujuan dan latar belakang. DUHAM disusun sebagai respon terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Jadi tujuan dari DUHAM ini teman-teman yaitu untuk menetapkan standar internasional bagi hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara. Jadi isi dari DUHAM tersebut teman-teman yaitu yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mendapatkan keamanan pribadi. Oke, baik teman-teman. Yang berikutnya, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan memberikan pendapat. Hak atas pendidikan, dan yang terakhir adalah hak untuk tidak mengalami diskriminasi. Jadi kesimpulan dari DUHAM teman-teman merupakan tonggak sejarah penting dalam perjuangan untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.